Selama ini kita bisa mengimpor daging beku dari Australia dan Selandia Baru karena mereka udah melaksanakan pemotongan secara halal. Nah, persoalan sekarang, bisa nggak Amerika, Brazil melaksanakan pemotongan secara halal? Halo, masih di channel YouTube Sukses Beternak. Dengan saya Om Kusnadi. Kali ini saya akan banyak berbincang tentang bagaimana pandangan dari seorang jurnalis senior ya tentang dunia peternakan yang sedang kita geluti bersama. Tentunya masih di seputaran dunia peternakan dan perikanan. Umumnya di Indonesia, wabil khusus di Provinsi Lampung. Seperti apa obrolan saya? Ikuti bareng-bareng. Yuk. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Pak Mo. Iya, Pak. Teman-teman yang belum kenal Pak Datuk, boleh dikenalin nama Pak Datuk. Lengkapnya siapa nih? Oh, nama saya Safnijal Datuk Sinaro. Saat ini profesi reporter majalah Pertanian Agrina, majalah Peternakan Terobos Aqua, dan majalah Peternakan Terobos Livestock dan Perikanan Terobos Aqua. Terobos Aqua. Iya. Biasanya kan Pak Datuk nih yang mewawancarai orang narasumber. Sekarang Pak Datuk yang saya wawancarai, Pak Datuk sebagai narasumber gitu ya. Pak, ini kan menjelang, maksud saya di awal-awal tahun 2026 ini. Iya. Ini bagaimana pandangan Pak Datuk untuk di dunia peternakan kita, terutama di Provinsi Lampung ini ya Pak ya. Kita fokuskan dulu di sektor unggas ya Pak ya. Ini bagaimana pandangan Pak Datuk sebagai jurnalis senior nih? Ya, memang saya meliput soal peternakan, khususnya unggas ini, udah mulai waktu masih di Soja Pos sejak tahun 88, di Agrina, di Lampung Pos, 96, berlanjut di Sinarapan tahun 2001, kemudian Agrina 2006, nah masuk Terobos Aqua dan Livestock ini 2015. Dan di Lampung saya udah 28 tahun. Jadi saya luar biasa. Kayaknya udah kenal dari ujung barat sampai ujung timur yang punya kandang gitu. Nah, ini Pak, mengenai di dunia unggas ya Pak ya, di poultry. Ini seperti apa gambaran ke depan ini Pak? Saya melihat di sektor unggas, khususnya broiler dan telur, prospeknya sangat baik. Terutama dengan adanya program makan bergizi gratis. Dan yang kedua, memang kita harus akui telur dan ayam ini sumber protein hewani yang paling murah. Yang paling murah. Nah, di samping ikan gitu. Nah, dibandingkan sapi, kambing dan lain-lain. Nah, oleh sebab itu dan apalagi untuk ayam selama ini citranya di mata masyarakat kita, khususnya Lampung ini, ayam itu selain disukai memang oleh anak-anak, juga kalau makan ayam itu rasanya bergensi dengan makan ikan. Nah, sehingga prospeknya sangat bagus. Nah, apa namanya, ya terbuka peluang bagi calon-calon peternak untuk membuka usaha, baik itu telur, baik itu broiler, baik itu rumah potongnya. Nah, sebelum COVID, apa namanya, broilernya yang mandiri hancur, sebagian besar udah kemitraan, dan waktu COVID layarnya juga hancur, sekarang udah mulai berangsur membaik. Nah, hanya sekarang mungkin yang perlu bagi peternak kecil menengah ini, yang pertama harus berhimpun dalam asosiasi atau mungkin organisasi, supaya punya posisi tawar yang kuat, berhadapan dengan perusahaan-perusahaan integrasi, untuk untuk bernegosiasi dengan pemerintah. Dan di samping itu juga dengan berhimpun dalam asosiasi ini bisa memperoleh informasi-informasi, pengetahuan teknis peternakan yang
up to date gitu. Ya, jadi bukan hanya di informasi harga acuan Iya, telur atau daging aja ya Pak ya, Iya. tapi informasi yang lain juga mereka dapatkan gitu untuk iya. di Jadi asosiasi. memang apa namanya, saya lihat dengan kondisi sekarang, terutama yang di layar itu kan mulai bertebaran lah. Seperti sebelumnya di Metro Lampung Timur, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Pringsewu, Pesawaran. Ya. Nah, hanya apa namanya, banyak yang belum berhimpun di PPN ataupun di Pinsar. Nah, ya. sehingga mereka masing-masing berusaha, padahal sebetulnya apa namanya, dengan mereka berhimpun yang kecil-kecil ini, baik itu peternak layar ataupun broiler, nah mereka bisa bernegosiasi. Ya. Misalnya untuk memasukkan produknya ke dapur-dapur MBG. Nah, ketika masing-masing kabupaten itu ada pengurus asosiasinya bernegosiasi dengan Badan Gizi Nasional di daerah tersebut soal agar dapur-dapurnya memasuk bahan baku dari yang UMKM ini. Karena memang misi program makan bergizi gratis ini kan memberdayakan UMKM. Ya. Nah, itu misi mulianya. Nah, sehingga kan harusnya mereka mendapat prioritas. Tapi kalau mereka masing-masing jalan, posisi tawarnya tidak kuat. Yang kedua soal harga. Ya. Seperti sekarang saya melihat pihak dapur menentukan sendiri. Kalau ayam harganya sekian, telur harganya sekian. Kalau you masukkan saya, ya harganya mau tak mau menerima harga itu. Nah, itu menurut saya kan tidak seimbang. Ya, Padahal harusnya kan dengan kenaikan harga pakan, kenaikan biaya obat-obatan dan lain-lain itu harus dibicarakan supaya peternak ini dapat margin yang seimbang. Benar. Dari sisi pakan sebetulnya prospeknya cukup bagus, Pak. Ya. Yang pertama, Menteri Pertanian gencar untuk meningkatkan produksi jagung dalam negeri. Nah, yang kedua juga impor bungkil kedelai dan lain-lain itu kan dari Amerika, biar impornya 0% sehingga bisa lebih murah. Nah, dan yang ketiga juga kan kita di Lampung sendiri pabrik-pabrik pakan bertebaran, sehingga informasi terakhir yang saya terima sekarang justru malah banyak peternak menengah itu yang dulunya beternak di Sumatera Utara, di Sumatera Barat dan Sumsel malah pindah ke Lampung. Ya. Nah, karena selain bahan pakannya melimpah di sini sehingga harga lebih murah, pabrik banyak di sini, dan juga pangsa pasar utamanya Jabodetabek kan lebih dekat. Nah, itu yang bagi kita yang ini posisinya itu menguntungkan. Lebih menguntungkan ya. Apalagi juga biaya yang dikeluarkan dari Lampung ke Jakarta juga nggak terlalu banyak, lebih juga murah. Ya, lebih murah ya. Nah, lalu yang informasi bagus bagi calon-calon pengusaha rumah potong unggas. Nah, pemerintah Provinsi Lampung akan menerapkan aturan pembatasan pengiriman ayam hidup ke Jabodetabek itu. Oh, jadi di sana dikirim dalam bentuk beku. Beku. Gitu ya, Pak, ya? Nah, kalau itu diawasi dengan ketat, benar-benar terrealisasi, sehingga usaha rumah potong unggas di Lampung akan berkembang pesat gitu kan. Dan itu sebetulnya juga menguntungkan pihak DKI juga. Karena mereka kan limbahnya tidak perlu lagi motong ayam, tapi udah dalam beku dan mungkin lebih sehat juga. Nah, kita berharap itu bisa realisasikan sehingga kita berharap Lampung ini benar-benar jadi sentra peternakan unggas di Indonesia gitu. Iya. Dari sisi penyebaran penyakit juga lebih terkontrol mungkin pada itu ya. Kalau misalkan kita kirim karkas ke Jakarta gitu ya, Pak ya. Iya, jadi memang benar kan karkas lebih higienis, Pak. Sampai Jakartanya, sehingga
penyebaran penyakit juga lebih terkontrol, dan dengan cara itu juga harga unggas di Lampung bisa lebih baik. Nah, bisa lebih baik. Ya. Nah, Kalau Pak Datu mengamati, apakah Ya. sudah ada pergeseran perilaku konsumen nih dari yang tadinya motong langsung di pasar, terus sekarang banyak yang beli apa namanya karkas ataupun frozen gitu? Itu sebenarnya pergeserannya sudah mulai banyak atau masih belum bergeser pola konsumsi Indonesia ini, Pak? Kalau yang saya amati di Lampung sudah mulai, Pak, terutama keluarga-keluarga muda, Keluarga muda ya. generasi muda kita udah mulai menyadari bahwa bahan baku pangan itu harus sehat, higienis. Nah, sehingga mulai banyak membelinya di frozen food, dan perusahaan-perusahaan besar terintegrasi juga udah bertebaran bikin kios-kios unggas di setiap perumahan, terutama di Bandar Lampung. Dan yang saya amat sendirilah di tempat saya sendiri, kan yang sekarang keluarga muda ini kan rata-rata suami istri bekerja, suaminya pulang sore, istrinya pulang sore, sehingga sore istrinya pasar tradisional udah tutup, sehingga kios unggas masih buka, masih bisa beli ayam, masih bisa beli telur. Nah, itu kan sangat menguntungkan. Jadi ayam yang dibeli masih ayam beku yang sehat, nah tinggal di rumah dimasak. Dan saya lihat itu juga bisa memotong mata rantainya gitu. Mata rantai pemasaran yang selama ini mungkin terlalu panjang dan harga yang diterima oleh peternaknya rendah, harga yang diterima oleh konsumennya terlalu tinggi. Nah, kalau sekarang misalnya dari kios-kios unggas nih, harganya lebih murah, kualitasnya lebih terjamin, dan dibandingkan yang lain, Pak, dibandingkan ikan, dibandingkan daging, dibandingkan ikan, ayam ini termasuk bahan pangan yang sistem penjualannya masih tradisional. Kan misalnya kayak beli ayam hidup tidak timbang kalau di Lampung. Kalau di kampung saya ditimbang, Pak. Nah, kalau beli ayam ayam udah dipotong di sini juga nggak ditimbang, Pak. Nah, di situ kalau di Lampung ini anehnya. Pokoknya ini 30.000. Nah, sekarang harga ayam itu udah naik hampir, menurut saya sih yang sebelumnya 32.000 sekarang udah 40.000, Pak. Nah, dan itu mungkin ini ya, Pak Datu ya, bisa jadi ada semacam kayak membuka peluang baru untuk bisnis di sektor unggas yang lain ya, dalam hal ini yang non komersial ya, kayak misalkan unggas lokal atau unggas ayam kampung seperti itu ya. Mereka juga ada celah bisnisnya di situ ya. Benar, Pak, benar. Nah, jadi saya meliput untuk majalah Terobos Livestock selama ini, saya amati memang bebek berkembang pesat. Nah, tidak hanya bebek pedaging, bahkan sekarang malah beberapa restoran bebek itu pakai bebek entok, Pak. Ada juga konsumennya. Ada konsumen bebek itu saya lihat dia suka yang berlemak-lemak itu. Nah, bebek entok itulah yang cocok kan gitu. Jadi masing-masing ada pasarnya. Nah, kalau yang dagingnya nggak empuk, nah bebek pedaging unggul yang bebek packing itu yang dipilihnya gitu. Sehingga kan restoran itu kan udah bisa memilah, nah mau bebek apa. Nah, begitu juga ayam kampung. Ayam kampung saya lihat sekarang beberapa rumah makan itu memang memiliki konsumen tersendiri. Nah, karena tersegmen lah. Walaupun sebetulnya ayam kampung sekarang udah bukan ayam kampung seperti dulu, Pak, yang dihampar gitu. Sekarang kan udah di kandang semua. Iya, benar. Tapi cita rasanya tak berbeda. Dengan ayam broiler beda ya. Beda. Pak, bahas tentang tantangan di budidaya unggas ya, Pak ya, umumnya ya. Pandangan Pak Datu seperti apa sih tantangannya, Pak? Saya melihat untuk yang skala menengah dan besar, soal penyakit udah boleh mereka atasi karena mereka udah
menjalankan biosecurity dengan ketat. Sadar ke sana lah ya. Nah, hanya bagi yang kecil itu masih menjalankan usaha peternakan seadanya, baik itu telur dan broiler, masih penyakit masih merupakan tantangan. Apalagi misalnya saya menemukan saya arah ke Kalirejo, ke Adiluih, itu kandang ayam petelur bebek masih masuk. Oh, jadi campur-campur ayam kampung masih masuk. Jadi tidak ada pemisahan berdasarkan itu kan masih ini ya, biosecurity-nya lokasi masih rendah. Nah, ya kita berharap yang kecil-kecil ini dengan mereka bergabung dalam asosiasi, ada pelatihan-pelatihan, ada penambahan ilmu melalui seminar. Dan sekarang menurut saya sih lebih mudah lah bagi peternak yang untuk menambah ilmu peternakannya, baik melalui Google ataupun YouTube, media sosial, seperti kanal Sukses Beternak ini kan sangat bermanfaat bagi mereka ini. Tinggal mereka buka, nah bagaimana mengatasi penyakit flu burung. Nah, situ bisa belajar karena kanal Sukses Beternak ini kan sering narasumbernya juga dari pakar-pakar peternakan gitu. Nah, sehingga ya mereka kan tidak harus lagi mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh dinas gitu kan. Nah, yang ketiga memang menurut saya tantangannya ya karena sekarang udah pasar bebas, ya perusahaan-perusahaan besar yang terintegrasi ini yang memainkan harga, sehingga peternak kecil kita ini kan yang masih jauh dari efisien, biaya produksinya kan lebih tinggi, populasi lebih rendah. Nah, sehingga dengan harga yang sekarang itu marginnya terlalu tipis gitu, sehingga ketika kena penyakit langsung ambruk lagi. Jadi nggak bisa bangkit lagi gitu Pak ya? Nah, di situ. Nah, dan kalau dari sisi permodalan menurut saya udah banyak udah banyak bantuan dari pemerintah berupa KUR, berupa bantuan kalau yang untuk unggas, bebek, ayam kampung, misalnya seperti Kabupaten Lampung Selatan udah menyediakan APBD tiap tahun. Nah, sama juga yang saya dengar kemarin kan ada bantuan juga. Ayam petelur masing-masing pekon ada 600 ekor itu ya Pak ya? Ada berapa pekon tuh ya? Benar. Nah, hanya selama ini yang saya amati, selama saya jadi wartawan yang meliput ternakan tuh, peternak yang diberi bantuan ini nggak disiapkan dulu kemampuan mereka Pak. Jadi diberi ayam, terutama gini Pak, saya pernah ketemu di Tanjung Bintang kelompok wanita ternak KWT yang dikasih oleh Pemda Lampung Selatan itu bebek pedaging atau petelur? Dua-duanya Pak. Dua-duanya. Petelur dan pedaging. Nah, karena mereka tidak bisa mengatasi penyakit mata biru. Akhirnya habis gitu. Nah, yang kedua yang juga jadi yang jadi persoalan mereka itu adalah pemasaran. Ketika bebek itu udah saatnya dipotong, nah ini kan harga dikendalikan oleh tukang bakul itu Pak. Nah, sehingga kan mereka kan tekan harga serendah-rendahnya. Ya, sementara HPP mereka juga sudah tinggi ya Pak. Iya. Nah, tekan harga serendah-rendahnya, dan gitu juga telur mereka olah jadi telur asin, tapi pemasaran juga jadi kendala gitu. Nah, mungkin ke depan kalau ada bantuan pemerintah itu, ya peternak di satu kecamatan yang akan diberi bantuan dilakukan pelatihan dulu. Nah, jadi pelatihannya itu bukan hanya dari sisi produksinya aja, tapi pemasaran. Juga pemasarannya, dihilirisasi produknya segala macam. Iya, benar. Iya. Sehingga bisa mereka istilahnya tidak hanya sekedar bertahan, tapi bisa berkembang gitu kan. Benar. Nah, mengenai kesadaran peternak ini terhadap pencegahan penyakit Pak. Sebenarnya kalau menurut Pak Datuk itu berapa persen sih peternakan kita yang sudah sadar ke arah sana? Kalau menurut saya yang menengah yang besar udah jelas disupervisi oleh dokter hewan Pak. Apalagi persyaratan NKP kan seperti itu. Mereka juga udah NKP. Nah, cuma yang istilahnya yang kecil-kecil ini saya masih temukan lah Pak. Misalnya
yang menyuntik antibiotik itu masih apa yang disuntik oleh ya peternaknya sendiri gitu. Iya, Karena iya, iya. pokoknya apapun penyakitnya antibiotik itu obatnya. Nah, itu yang apa namanya masih kita sesalkan gitu. Nah, Ya, kita dan itu juga sudah mulai benar-benar dibatasi oleh pemerintah ya di nah, padahal itu Januari ini ya. udah batasi oleh pemerintah. Mhm. Nah, sehingga kan apa namanya ya mereka taunya cuma itulah kan, pokoknya sakit suntik, nah gitu. Iya, iya, iya. Nah, Jadi kalau dulu kan antibiotiknya itu per oral ya, Pak ya. iya, Sekarang sudah mulai bergeser ke suntik ya, iya, Pak ya? iya. Nah, ini yang sangat berbahaya ya Berbahaya. sebenarnya ya. Nah, jadi memang ya dari pihak terkait memang perlu sosialisasi penyuluhan yang lebih intens lagi supaya meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa memang istilahnya produk mereka itu untuk dimakan oleh apa namanya oleh dikonsumsi oleh manusia itu kan nanti bisa apa namanya kalau mengandung mikroba itu resistensi terhadap mikroba itu kan gitu. Iya, iya, Ya. iya, iya. Jadi mesti aman dari dampak residu antibiotik Iya, ya, Pak ya. antibiotik benar. Iya. Kira-kira menurut Pak Datuk nih, selain dari sisi penyakit tadi, Ya. terus di mekanisme pasar, apalagi sih Pak tantangan untuk 1 tahun ke depan ini atau tahun berikutnya? Kalau ya apa namanya tingkat konsumsi Pak. Jadi sekarang memang persoalan kita ya tidak hanya di Lampung dan Indonesia, ya juga kepastian ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi Lampung yang hanya sekitar nggak sampai 5% ini, ya tingkat konsumsinya kan boleh dikatakan stagnan gitu, sehingga peningkatan konsumsi itu boleh dikatakan nggak terlalu tinggi. Nah itu juga jadi menghambat. Ya syukur saja ada MBG ini yang bisa membantu sedikit. Nah tapi kalau misalnya ekonomi ini membaik, saya kira apa namanya daya beli masyarakat untuk telur dan ayam yang memang udah paling murah ini akan jauh lebih banyak lagi gitu. Karena terakhir saya wawancara dengan pemilik rumah potong ayam di Tanjung Bintang, Pak Heri itu, justru malah dulu rumah potong ayamnya kesulitan Pak, menjual ceker, menjual sayap, waste produknya ya, iya, Pak ya. menjual ampala hati, jual kepala. Sekarang malah katanya laris. Nah justru malah yang karkasnya itu untuk ke MBG. Nah saya bilang aneh Pak. Nah dia jelaskan seperti ini. Kalau saya amati Pak Datuk katanya karena daya beli Pak katanya. Mereka udah beli daging dulu, anak minta ayam. Iya. Ya saya pun jadilah kan gitu. Iya, ayam juga. Nah di situ ceker juga jadilah gitu ya. Justru. Nah ampla pun jadi kan gitu. Nah kalau dulu kan mungkin apa namanya dengan mesti paha gitu ya, harus dada atas kan gitu. Pak, terus kaitannya dengan apa namanya daya beli tadi ya Pak ya. Sudahlah daya beli kita itu rendah. Iya. Untung-untung nih sekarang kebantu program MBG dari pemerintah. Iya. Nah kaitannya dengan isu kemarin yang Indonesia mau kedatangan paha impor dari Brazil. Seperti apa sih Pak kejelasannya Pak? Teman-teman juga pengen tahu kayaknya ini. Jadi memang ini Pak, apa namanya? Ya itulah. Ya mudah-mudahan saja Bapak Presiden kita yang sekarang ini memang lebih berpihak kepada peternak gitu kan. Iya. Sehingga ya alasan istilahnya importer ini kan pasar bebas. Ketika kita menolak impor bahan pangan dari negara lain itu kan nanti akan menyalahi pasar bebas kan gitu. Iya. Nah, padahal sebetulnya negara-negara lain juga pun melakukan hal itu gitu. Saya ingat benar waktu itu ketika IMF mensyaratkan bahwa petani tidak boleh disubsidi. Iya. Sementara di Amerika sendiri petani gandum kedelainya disubsidinya Pak. Baru dijualnya gandumnya ke Indonesia kan dengan harga murah. Nah, menurut saya pemerintah kita harus tegas
bahwa memang dengan produksi telur, produksi unggas kita sekarang udah swasembada, ya untuk apa lagi kita impor kan gitu. Ya. Walaupun sebetulnya di Amerika sendiri Pak, itu paha bawah itu kan limbah Pak. Ya, Nah, sama ya, dengan jeroan Pet sapi food, di ya. Australia itu Ya. kan diimpor ke Indonesia itu karena Pet sana food, nggak ada harganya. Di kita jadi santapan mewah kan Iya, gitu. iya, Nah, iya, gitu iya. juga paha ayam dari Brazil, dari Amerika itu karena di sana kan ayam itu disuntik di pahanya sehingga residu kimianya kan lebih banyak di sana sehingga di sana Ya. tidak dimakan. Karena mereka kan apa namanya organisasi kesehatan hewan FDA-nya itu kan sudah cukup kuat gitu kan. Ya, ya, Nah, ya, ya, nah di kita kan apapun dimakan Pak. Apapun dimakan sehingga yang penting murah kan gitu. Iya, iya. Tapi mungkin bukan hanya kita berharap sama pemerintah juga kali Pak Iya, ya iya. untuk apa namanya isu paha impor itu ya. Iya. Tapi dari sisi pelaku budidaya juga mesti berbenah diri supaya indeks prestasi budidayanya naik kan seperti itu juga Pak. Iya, Nah, supaya iya. kita juga berimbang Benar, kan. iya. Artinya kita juga jangan hanya membatasi impor dari luar, tapi kita Iya. juga harus berbenah diri Iya, supaya iya. budidaya kita lebih baik kan seperti itu. Iya, jadi memang ya apa namanya bagaimana seoptimal mungkin melakukan efisiensi. Ya. Nah, bagaimana efisiensi dengan menjalankan teknis beternak yang baik dan benar. Nah, karena tapi memang harus kita akui apa namanya istilahnya kebersamaan, kekompakan peternak itu sangat perlu, Pak. Nah, Oh, kita iya, iya, amati iya, iya. sekarang ketika Uni Eropa menyepakati perdagangan dengan Amerika Latin, dari Amerika Latin nanti mengimpor bahan baku pertanian ke Eropa, para petani sebenua Eropa itu demo, Pak. Karena untuk agar perjanjian itu dibatalkan. Karena dengan masuknya bahan baku pangan murah dari Amerika Latin, mereka kan usaha mereka kan hancur. Ya, hancur. Nah, Benar-benar. karena mereka udah istilahnya bayarnya lebih tinggi, terutama untuk pakan kan begitu. Ya. Nah, mungkin obat-obatan bisa lebih murah karena banyak pabrik di sana. Nah, informasi yang terakhir saya terima masih belum ada terrealisasi karena gimana peternak petani satu benua demo, Pak. Nah, Iya, 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 nah, iya. termasuklah misalnya waktu rencana pemerintah mau masukkan Pak ayam dari Amerika, dari apa namanya dari Brazil itu ya ada penolakan dari asosiasi peternakan di tanah air. Cuma yang apa namanya yang penting dan vital menurut Profesor Bustanul Arifin, wawancara saya terakhir dengan dia, yang utama bisa kita tekan Amerika dan Brazil itu adalah kehalalannya. Oh, Nah, status halalnya, itu ya, Pak, ya? Nah, selama ini kita bisa mengimpor daging beku dari Australia dan Selandia Baru karena mereka udah melaksanakan pemotongan secara halal. Nah, persoalan sekarang bisa nggak Amerika, Brazil melaksanakan pemotongan secara halal? Ya. Nah, itu yang menurut dia kita tekan di situ. Itu prinsip utama bahan baku pangan hewani kita di Indonesia katanya kan. Nah, kalau udah itu yang kita tekankan, pemerintah Brazil dan Amerika nggak bisa gugat ke WTO. Iya, iya. Karena memang itu masyarakat kita Iya, banyak yang Muslim kan mesti mayoritas beragama Islam. Iya, Nah, mesti ada status halalnya itu ya, Pak. iya Ya? benar-benar. Pak, kita sedikit bergeser ke ranahnya asosiasi tadi ya, Pak ya. Iya. Bapak sebagai jurnalis senior nih, kalau kayak broiler sama layer petelur ini kan mereka sudah sangat besar lah Pak ya. Bahkan produk-produk kayak telur dan daging kita kan sudah apa namanya penjualannya ke luar daerah ya Pak. Iya, ya. iya. Bagaimana pandangan Pak Datuk tentang sektor unggas yang lain Pak dalam hal ini seperti apa namanya kayak pejantan, bebek, terus entok dan lain sebagainya. Apakah ini sudah teman-teman ini sudah apa menjalin komunikasi terus dilanjutkan ke pembentukan asosiasi atau mereka belum sama sekali Pak? Pantauan Pak Datuk? Ya memang
dari pengalaman selama ini saya melihat khususnya untuk bebek gitu kan. Iya. Jadi bebek ayam kampung itulah yang belum istilahnya dirambah oleh perusahaan terintegrasi. Iya. Yang masih dilakoni oleh peternak kecil. Iya. Nah, oleh atau peternak rakyat. Nah, kecuali bagi pembibitan itu udah mereka pegang juga, tapi sangat membantu sebetulnya. Iya. Karena dengan bibit yang lebih unggul kan bisa lebih cepat pertumbuhan bebek atau ayam kampung, itu juga lebih tahan penyakit. Nah, selama ini yang saya lihat belum berhimpun dalam kelompok-kelompok itu, Pak. Nah, saya pernah wawancara dengan salah satu peternak yang pernah menerima penghargaan sebagai ternak teladan dari Bapak Presiden SBY waktu itu. Ya ketika dia menerima penghargaan, setelah dia pulang saya wawancarai di malah Trobos Livestock. Nah, kemudian melalui Dinas Peternakan Metro dia dikontak oleh pedagang bebek di Jakarta minta 1.500 ekor per minggu. Yeah. Nah, karena dia hanya sendiri, ya nggak bisa dipenuhi. Nggak gitu. sanggup. Nah, padahal sebetulnya harga bisa kita bicarakan, transportasi di saya. Nah, kalau Bapak bisa memotong sendiri, bawa beku ke Jakarta, kalau nggak hidup. Nah, itu kan dua peluang bisnis sangat besar. Karena belum ada, kalaulah memangnya peternaknya punya kelompok, misalnya peternak bebek di Kota Metro dan Lampung Timur saja, atau mungkin dengan Lampung Tengah, saya kira 1.500 ekor per minggu itu sangat kecil gitu. Iya, benar. Nah, sehingga nggak bisa terpenuhi. Nah, begitu juga ayam kampung. Mungkin dari sisi produksi udah banyak, tapi malah belum berhimpun kan belum bisa pemasarnya secara besar. Kalau mereka dalam asosiasi, misalnya ada asosiasi peternak ayam kampung Lampung menawarkan ke pihak pembeli besar di Jakarta, kami bisa memasok 10.000 ekor per minggu. Ukurannya sekian, harga sekian, gimana? Nah, sehingga kan peluang bagi anggota-anggotanya kan bisa terbuka lebar untuk peternak kan gitu. Benar. Dan itu juga membuka celah-celah peluang usaha baru di pedesaan ya, Pak. Di pedesaan, ya. Nah, jadi memang begini, Pak, ya pernah saya ngikuti webinar soal ternak kelinci, pembicaranya Profesor Nahrawi, dan ada satu juga yang dari Asosiasi Peternak Kelinci itu, Pak. Jadi dia pernah berkunjung ke Cina. Jadi katanya memang di sana peternak itu klaster. Satu kecamatan itu beternak kelinci semua. Modal dipinjamin pemerintah, dibina oleh dinasnya. Ini ada perusahaan yang rumah potongnya dan menjual dalam beku. Nah, sebetulnya waktu Dirjen Peternakan itu Pak Profesor Mulatno itu udah berkembangkan klaster-klaster itu, hanya kan karena dia diberhentikan oleh presiden waktu itu kan nggak lanjut klaster itu, Pak. Nah, sehingga ganti program lagi. Ya, dan kita berharap sekarang seperti itu juga. Misalnya kayak di di Kota Metro lah misalnya. Nah, udah banyak peternak broiler mandiri, ada rumah potong unggas yang besar, dia bisa menjual mengekspor, tidak hanya menjual ke Jabodetabek, tapi mungkin bisa mengekspor ke Singapura, ke Brunei lain-lain gitu kan. Iya. Sehingga kita berharap seperti itu, Pak. Jadi memang peternak kecil ini bersatu, ada bapak angkatnya yang hilirisasinya. Mungkin kalau sudah berhimpun juga mungkin bisa diwujudkan seperti itu ya. Iya. Jadi obrolan kita ini kali ini kata kuncinya adalah berhimpun itu tadi, membentuk asosiasi atau yang lain ya, Pak ya. Hilirisasi. Nah, sehingga ya kalau udah berhimpun kan bisa negosiasi harga itu, Pak. Benar. Dengan margin yang lebih bagus, saya kira makin banyak yang tertarik untuk berternak. Oke. Kalau menurut saya yang kecil ini memang harus dibina, Pak. Ya. Jadi itu teman-teman ya semua. Kata kuncinya adalah berhimpun. Jadi dengan berhimpun itu kita bisa lebih
berdaya saing. Iya. Nah, tinggal bagaimana mekanisme untuk berhimpunnya, karena kalau cuman ketemuan terus nanti kita bayar iuran masing-masing, kayaknya nggak jalan deh kayaknya. Nggak jalan, Pak. iya. Nggak jalan. Jadi Iya. mesti ada apa ya, semacam kayak keinginan atau niche yang sama. Iya. Mungkin misalkan kita berhimpun nih untuk nebus harga pakan yang lebih murah misalkan Iya, begitu. Atau iya. kita berhimpun nih untuk kita menembus pasar Jakarta misalkan, Iya, benar, benar. dengan klasifikasi apa namanya, daging ataupun apa yang mereka inginkan. Iya. Jadi niche-nya harus sama ya Pak ya. Benar, Mungkin seperti itu ya Pak ya. Ya karena memang begini Pak, namanya mah yang pertama produksinya Ya, harus ya. besar. Yang kedua kan keseragaman itu Pak. Benar, benar. Keseragaman apa namanya produk Produknya, itu. Nah, kontinuitas, segala dan setelah macamnya. itu kan bisa ditentukan harga. Benar. Bisa ditentukan harga. Nah, sehingga juga begitu tidak hanya pemasaran, tapi juga kan istilahnya bibitnya. Benar. Kalau benar. misalnya untuk bebek dan apa namanya kampung, ketika misalnya Kecamatan Natar, Lampung Selatan itu mengembangkan bebek potong, Ya, dia butuh apa namanya bibit bebek 1 minggu itu sampai 100.000 ekor. ya. Menurut saya sih yakin saya perusahaan pembibitan bebek di Bogor akan menjalin kerjasama itu. Pokoknya saya pasok bibit setiap bulan, setiap minggu sekian. Ya, termasuk Harga mungkin, juga lebih miring Pak. Kalau termasuk untuk kebutuhan cold storage-nya nanti Iya. kan mungkin pemerintah juga akan turun benar, tangan ya Pak termasuk ya. juga istilahnya bahan baku pakannya, bahan baku pakannya sehingga kalau mereka beli dalam jumlah banyak kan harga bisa lebih murah. Oke. Apalagi kalau mereka udah istilahnya sistem cluster, situ ada pabrik pakan mini. Iya, Ada iya. pabrik pakan mini sehingga dengan bahan baku pakan dan diolah sendiri ini kan lebih murah Pak dibandingkan hanya mengandalkan pabrikan. Iya. Mantap obrolan kita hari ini mengenai unggas. Jadi kata kuncinya adalah berhimpun ya Pak ya.